Lahan kritis di hulu aliran Sungai Ciliwung telah mencapai lebih dari 3.200 hektar. Hal tersebut mengakibatkan daerah sekitar rawan longsor. Laju erosi yang mencapai lebih dari 180 ton per hektar per tahun menyebabkan sedimentasi di sungai dan mempercepat pendangkalan bendungan sehingga meningkatkan risiko banjir di wilayah hilir termasuk Jakarta. Hari ini, Menteri Lingkungan Hidup memimpin langsung kegiatan sidak di sejumlah perusahaan di bawah naungan PT PN. Hal ini dilakukan untuk meninjau izin dan memperbaiki tata kelola lingkungan. Gubernur Jawa Barat yang juga hadir dalam kesempatan yang sama turut menginstruksikan perusahaan BUMD Jawa Barat, yakni tempat wisata Hibis Fantasy Park, untuk dibongkar, sebab telah melanggar izin mengelola lahan. Ya, ini logikanya kan ini daerah kemiringan yang sangat tinggi ya. Terus kemudian catchment area, di bawahnya ada sungai. Sungai itu mengalir ke kampung itu. Jadi ya banjir di kampung di bawah penyebabnya dari sini. Pelanggaran apa aja mungkin tadi bisa dijabarkan lagi? Banyak pelanggaran lingkungan, pelanggaran izin lokasinya karena kan membangun melebihi apa yang ditetapkan. Bukan membangun, kita akan hijaukan, kita akan hutankan kawasan ini. Tindakan tegasnya Pak, dibongkar kan ini? Dibongkar. Bongkar. Ini mulai hari ini. Baik Gubernur Jabar, Menteri LH maupun Menko Pangan sepakat agar PT Perkebunan atau PT PN dapat mengembalikan lahan hijau seperti sedia kala. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari 15.000 hektar lahan yang ada, 7-8.000 diantaranya dalam kondisi kritis dan sangat kritis, sehingga daerah resapan air sangat minim akibat pembangunan gedung di mana-mana. Menko Pangan menargetkan penyegelan terhadap 33 tenan dan 18 KSO yang tidak dilengkapi dokumen lingkungan rampung dalam sepekan. Lihat perkembangan setelah dapat informasi lengkap, saya menugaskan, ini di bawah koordinasi saya, Menteri Lingkungan Hidup untuk menertibkan kawasan-kawasan. Di sini dulu warung kecil aja dibongkar, ya apalagi bangunan sebesar begini gitu ya. Dan satu lagi di sini kan daerah lindung, daerah taman nasional, kemudian perkebunan. Paling rendah itu perkebunan, ya tidak boleh untuk bangunan. Oleh karena itu saya minta Menteri Lingkungan untuk segera menertibkan dan hari ini disegel. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan kejadian bencana banjir besar dan masif di Jabodetabek sejak 2 Maret lalu digunakan untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan penggunaan lanskap. Sejumlah tahapan akan dilakukan untuk dapat menangani banjir ke depan, mulai dari analisa lanskap series citra satelit dari tahun ke tahun, pemasangan plang dalam pengawasan dan pengumpulan pembuktian hukum yang akurat, hingga pembongkaran, pemberian saksi, dan pemulihan lahan terbuka hijau. Hanif tegas mengatakan PT PN mesti berhadapan dengan hukum. Kita harus ukur semua, tidak boleh kemudian Pak ini harus dibongkar. Emang ini siapa? Ini kan semuanya punya hak di negara kita. Tapi dengan pembuktian yang cukup, ini akan kemudian menjadi bekal kita. Namun secara umum, ini kita sudah sampaikan tadi, harusnya kan fungsinya sebagai resapan air. Tidak boleh ada bangunan permanen ini. Boleh ada wisata, tapi sangat terbatas. Mulai dari obatnya dibongkar semua, ditanami pohon, termasuk kita mengevaluasi keberadaan kebun teh. Kebun teh itu memang dulu mungkin zaman Belanda ya, 1907 HGU-nya di zaman itu memang cocok landscape-nya. Sekarang nggak bisa gitu. Dengan posisi yang seperti ini nggak bisa. Jadi kebun teh mungkin boleh, tetapi harus sangat selektif sekali. Harus banyak pohon-pohon yang memiliki akar tunjang dan batang yang kuat untuk menahan erosivitas tanahnya itu, kemudian meningkatkan hidroorologis tanahnya. Jadi iya, ini PN harus berhadapan dengan hukum. Ada 33 tenan, ada 18 KSO yang kemudian tidak dilengkapi dengan dokumen lingkungan. Ini sudah bahaya. Tak hanya melakukan sidak dan segel, pihaknya juga turut menanam pohon yang berakar tunjang untuk menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya di kawasan Bendungan Ciawi dan bantaran Kali Ciliwung. Penanaman pohon menjadi upaya merehabilitasi dan mengoptimalkan pengawasan kawasan lindung agar fungsi ekologi tetap terjaga. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.